5 cara otomatis merawat taman rumah minimalis tanpa ribet dan hemat biaya. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo Bunda semua. Aku mau mulai dengan jujur dulu ya. Punya taman di rumah itu seringkali terdengar indah di kepala. Tapi realitanya kadang bikin pengen pura-pura nggak lihat. Apalagi kalau rumah minimalis. Lahan kecil, waktu mepet, dan tenaga sudah habis buat kerja dan urusan hidup yang lain. Niat awalnya taman itu buat nenangin pikiran. Yang ada malah tiap lewat mikir, ini kapan terakhir disiram ya? Aku pernah ada di titik di mana setiap buka pintu rumah, yang pertama kelihatan bukan rasa syukur, tapi rasa bersalah. Bersalah sama tanaman yang daunnya mulai kuning. Bersalah sama rumput yang tumbuh nggak karuan. Dan anehnya, taman kecil itu bisa bikin beban mental yang lumayan besar. Padahal ukurannya cuma segitu. Dan dari situ aku sadar banyak masalah kecil di rumah itu bukan karena kita malas, tapi karena sistemnya salah. Kita masih maksa hidup modern dengan cara lama. Makanya capek. Di video ini, aku mau ngajak kamu ngobrol santai soal 5 cara otomatis merawat taman untuk rumah minimalis. Bukan teori arsitek yang ribet, bukan juga tips so ideal yang cuma cocok buat orang yang punya waktu luang banyak. Ini versi manusia biasa. Kita mulai dari cara pertama, membangun taman yang memang dari awal tidak menuntut perhatian setiap hari. Banyak orang bikin taman itu kayak bikin pameran. Semua ingin dimasukin. Tanaman ini lucu. Tanaman itu lagi viral. Batu ini kelihatan estetik. Akhirnya, taman kecil dipaksa menampung banyak karakter. Dan ternyata hasilnya apa? Taman jadi kayak anak kecil yang minta diperhatiin terus. Padahal taman minimalis yang sehat itu justru yang tanamannya sedikit tapi kuat. Contoh realnya gini, daripada punya 10 jenis tanaman kecil yang tiap hari butuh dicek, lebih baik punya 3 atau 4 tanaman yang tahan banting, yang kena panas nggak drama, kena hujan nggak langsung rontok. Aku pernah bantuin teman yang tiap minggu beli tanaman baru karena yang lama mati terus. Bukan karena dia nggak sayang, tapi karena tanamannya memang nggak cocok dengan ritme hidupnya. Setelah diganti dengan tanaman yang lebih bandel, anehnya tamannya malah kelihatan lebih hidup. Dan dia jadi lebih sayang karena nggak merasa gagal terus. Cara pertama ini bukan soal estetika dulu, tapi soal berdamai dengan kenyataan hidup kita. Kalau kamu orang sibuk, tamanmu juga harus ikut sibuk sendiri. Lanjut ke cara kedua, biarkan air yang bekerja, bukan kamu. Aku yakin banyak dari kita pernah bilang, nanti sore disiram, dan sorenya datang. Capek, rebahan, scroll, lalu lupa. Menyiram tanaman itu kelihatannya sepele. Tapi begitu harus dilakukan setiap hari, dia berubah jadi beban kecil yang menumpuk. Dan masalahnya bukan di siramannya, tapi di keharusan mengingatnya. Contoh paling logis, kalau kamu harus mengingat ulang tahun semua teman tanpa pengingat, pasti ada yang terlewat. Bukan karena kamu jahat, tapi karena otak kita memang punya batas. Sama dengan taman. Begitu kamu pakai sistem siram, otomatis sederhana, tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan. Bukan cuma tanamannya yang hidup. Kamu juga ikut hidup lebih tenang. Aku pernah pasang sistem siram sederhana di taman kecil rumah, nggak mahal, nggak ribet. Hasilnya bukan cuma taman lebih segar, tapi aku nggak lagi merasa bersalah setiap pagi. Dan itu efeknya besar ke mood. Cara ketiga, kurangi area ribet. Ini bagian yang kadang bikin nggak enak kalau dibahas, karena banyak orang terlanjur jatuh cinta sama detail. Padahal detail itu sering jadi sumber kekacauan. Semakin banyak sudut kecil, semakin banyak tempat daun kering,
ngumpul. Semakin banyak batu kecil, semakin susah dibersihkan. Akhirnya taman kelihatan kotor bukan karena kamu malas, tapi karena desainnya menuntut tenaga ekstra. Contoh nyatanya, ada taman kecil dengan banyak pot-pot kecil. Secara foto kelihatan lucu. Tapi di kehidupan nyata, tiap pot itu butuh perhatian. Satu layu. Kelihatan banget ketika potnya dikurangi dan diganti area yang lebih lapang, perawatannya jauh lebih santai, dan anehnya tamannya justru kelihatan lebih mahal karena rapi dan bernapas. Cara keempat, buat jadwal yang tidak perlu diingat. Ini penting banget karena banyak orang gagal bukan karena tidak mau merawat, tapi karena mengandalkan ingatan. Kita ini manusia, bukan mesin. Hari ini niat, besok capek, lusa lupa, itu normal. Contoh real, daripada bilang, aku harus ingat bersihin taman tiap akhir pekan, lebih baik bikin satu ritual tetap. Misalnya setiap minggu setelah nyapu halaman, langsung cek taman. Tanpa mikir, tanpa debat batin. Ketika sesuatu jadi rutinitas, dia berhenti jadi beban, dia jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu lebih kuat dari motivasi. Cara kelima, ubah cara pandang. Ini yang paling dalam dan sering dilewatkan. Taman itu bukan simbol kesempurnaan. Taman itu cerminan hidup. Kadang rapi, kadang berantakan, dan itu tidak apa-apa. Aku pernah terobsesi bikin taman kelihatan sempurna. Setiap daun jatuh bikin gelisah, sampai akhirnya aku capek sendiri. Begitu aku terima bahwa taman itu boleh hidup dengan caranya sendiri, semuanya berubah. Aku lebih menikmati, lebih santai, dan ironisnya, tamannya justru terlihat lebih indah. Karena taman yang dirawat dengan hati yang tenang, ternyata hasilnya benar-benar beda. Kalau kamu sekarang lagi di fase capek sama urusan rumah, sama taman yang kayak nggak ada habisnya, aku pengen kamu tahu satu hal. Kamu bukan gagal. Kamu cuma butuh sistem yang lebih ramah. Mulai dari satu cara dulu, nggak usah sempurna. Yang penting kamu merasa lebih ringan. Karena rumah itu seharusnya jadi tempat pulang, bukan tempat nambah beban. Dan taman yang baik bukan yang paling rapi, tapi yang bikin kamu betah duduk sebentar, tarik napas, dan bilang, nggak apa-apa, hari ini cukup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!